semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk pilih kartu kali ini, aku akan membahas tentang keuangan atau pekerjaan atau karir gitu ya. Finansial di tahun 2025. Kira-kira seperti apa gambarannya? Apakah di tahun 2025 kalian akan dapat rezeki nomplok? Apakah tahun 2025 adalah tahun kalian untuk meningkatkan keuangan? Kita akan lihat, tetapi ini adalah general reading. Ini hanya fun reading saja kalau hasilnya menyenangkan gitu ya. Kalau kalian mau membacanya yang personal, ya ambillah personal reading. Caranya ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Selama informasi tentang personal reading ada di situ, artinya masih available, masih dibuka, masih bisa daftar. Dan selama masih bisa daftar personal reading, artinya masih bisa juga daftar untuk kursus membaca kartu, oke? Baik, jadi harus diingat bahwa ini hanyalah general reading, tidak ditujukan hanya untuk satu orang. Ini membaca banyak orang di mana situasi mereka itu berbeda-beda, macam-macam detailnya. Jadi mungkin yang terbaca di sini adalah gambaran yang umumnya. Itu pun kalau resonate atau cocok. Tidak mungkin ini akan cocok dengan semua orang yang menonton, itu tidak mungkin. Itu harus dipahami, dimengerti ya. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas bahwa ini hanyalah konten yang harapannya sih menghibur atau kalau ada hasil yang positif ya bisa menyemangati gitulah ya. Oke, ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian aku pikir cukup, kalian hanya perlu fokus memikirkan topiknya, lalu fokus pada diri kalian, dan pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Di sini ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3. 1, 2, 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian. Dan kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Ingat ya, jika ini hasilnya baik, anggaplah ini hanya konten hiburan semata. Oke? Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian, grup pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Baik, di sini ada Leo. Kemudian aku melihat ada Libra, ada Aries, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, ada Pisces, Pisces ya, Pisces. Oke. Aku pikir cukup ya. Itu yang aku lihat di sini energinya untuk grup 1. Baik, grup 1. Di tahun 2025 ini bisa jadi ada energi dari tahun 2024 juga ya. Di sini aku melihat kalian itu sebenarnya cukup ya. Maksudnya apa yang kalian butuhkan itu bisa kalian capai. Ada terpenuhi lah intinya gitu. Tetapi kalian itu punya ekspektasi lebih tinggi gitu. Jadi secara keuangan sih sebenarnya cukup B ya, B. Maksudnya ya kalian sebenarnya tidak kekurangan gitu ya. Apa yang kalian butuhkan ada aja gitu loh jalannya untuk itu tercukupi gitu ya. Jadi secara keuangan stabil tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian karena ekspektasi kalian itu tinggi gitu ya, lebih gitu. Jadi ya mungkin sebagian orang, ya ini balik lagi ya relatif ya. Seperti uang 1M. Uang 1M itu di mata orang dengan status sosial yang berbeda pasti beda juga penilaiannya. Ada yang bilang ya itu biasa saja, maksudnya ya cukup gitu. Tapi ada yang melihat itu sudah banyak sekali gitu. Jadi itu relatif sekali memang ya. Ada yang merasa 1M itu dia bisa bangun rumah di daerahnya atau di desanya, kemudian dia bahkan bisa buka usaha juga gitu dan memutar itu jadi lebih lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Ada yang orang yang melihat 1M ya biasa saja, itu ada juga gitu. Sekedar untuk
hal yang konsumtif, cuman buat mereka mungkin itu sifatnya investasi, entah juga ya. Tapi, balik lagi itu kan relatif ya, uang 1 M itu nilainya, ya nilainya sih 1 M, cuman maksudnya, itu terlihat seberapa besar, seberapa banyak, itu tergantung siapa yang melihat gitu ya. Dan kita juga harus, apa ya, ya harus menghargai atau mengapresiasi pencapaian atau usaha orang lah. Maksudnya mungkin buat sebagian orang untuk bisa mencapai 1 M itu mereka udah sangat bersyukur sekali gitu. Dan nggak apa-apa, maksudnya kita apresiasi itu, yang penting mereka kan bahagia gitu. Seperti itu sih. Maksudnya gimana ya? Ya gitu deh. Maksudnya yang melihat 1 M kecil itu juga belum tentu bisa mencapai kebahagiaan itu gitu loh ya. Jadi, betul kita butuh uang, betul kita butuh materi untuk kesejahteraan kita sih sebenarnya. Untuk hal-hal yang sifatnya penting ya untuk kelangsungan hidup gitu ya. Selanjutnya bahagia itu akan bergantung sama kita sendiri, sama mindset kita sih ya. Jadi ya materi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat kita sudah cukup sejahtera, ingat ya, kebutuhan bukan keinginan ya. Maksudnya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin keinginan, kebutuhan aja dulu untuk sejahtera, hidup sejahtera gitu ya. Baru kita bisa bahagia kan selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya nggak harus jadi jutawan dulu sih sebenarnya untuk bahagia ya kan. Sudah sejahtera ya selanjutnya kebahagiaan itu kembali ke mindset kita sih gitu. Karena nyatanya memang, tingkat kebahagiaan orang kan juga tidak linier dengan tingkat materi ya, gitu. Kasus-kasus orang, bundir, kasus-kasus orang mengakhiri hidupnya sebenarnya mereka juga tidak miskin gitu loh. Mereka kalau mau beli Mercy ya bisa-bisa aja gitu. Jadi, ya kita juga nggak bisa menghakimi mereka ya, karena kan kita nggak tahu apa yang mereka lalui gitu. Jadi intinya sih, bukan mau membantah bahwa materi itu bahwa bahwa materi itu penting ya, nggak membantah materi itu memang penting untuk sejahtera aja, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja, kelangsungan hidup aja gitu. Yang primer lah ya minimal gitu. Nggak dibantah bahwa materi itu memang penting. Tapi selanjutnya antara tingkat materi dan tingkat kebahagiaan itu tidak linier gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, kembali ke sini. Nah, balik lagi. Mungkin buat sebagian orang keadaan kalian itu sudah cukup baik gitu loh. Mungkin buat sebagian orang keadaan grup 1 itu sudah nyaman gitu, udah di atas. Orang melihatnya grup 1 itu posisi secara materi udah cukup lah di atas gitu, nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikir-mikir, nggak usah bingung gitu ya. Buat sebagian orang yang melihat dari luar gitu ya. Tetapi di sini grup 1 itu merasa, ini kartu konfirmasi aja, sebenarnya intinya sih sama ya. Nah, grup 1 ini merasa belum cukup aja, merasa mereka ya memang nggak kurang, tapi terlalu sederhana gitu. Mereka merasanya seperti itu gitu. Jadi mereka merasa selalu kurang, mmm, mereka merasa harus mencari lagi untuk memenuhi ekspektasi mereka, karena itu belum sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Grup 1 ya di sini ya. Jadi di sini aku melihat sebenarnya grup 1 cukup ulet juga dalam hal mengumpulkan uang ya, entah dari mana tapi cukup ulet untuk memikirkan sumber penghasilan gitu loh. Entah dari mana gitu ya. Pokoknya, mmm, orangnya sebenarnya cukup mikir dalam hal itu gitu. Cukup detail gitu pemikirannya untuk urusan keuangan gitu, ya. Seperti itu. Mmm, ya itu sih. Jadi kalau grup 1 sendiri mungkin di dalamnya merasa mereka nggak bisa santai gitu, karena kondisi mereka secara keuangan itu belum bisa santai, belum cukup untuk santai gitu. Mereka merasa harus mencari sumber lebih lagi gitu, pendapatan lebih lagi gitu. Posisi mereka atau level mereka buat grup 1 ya, itu tidak bisa santai, belum aman lah merasanya gitu grup 1. Tetapi sebagian orang yang melihat dari luar, sebenarnya ya grup 1 nggak usah mikir-mikir, nggak usah pusing-pusing, kayaknya udah cukup aja gitu. Kayak gitulah ya intinya. Kemudian di sini aku melihat
antara keuangan dan percintaan ini ada hubungannya grup 1. Ya, jadi grup 1 ini juga mungkin apa ya, mencoba mencari peluang melalui percintaan juga gitu. Apakah melalui hubungan itu grup 1 bisa meningkatkan keadaan finansial? Nah, itu bisa jadi gitu. Ya, ada pemikiran seperti itu ya yang aku baca di sini ya. Mohon maaf gitu. Ini bukan soal positif negatif, ini relatif sih ya. Mau dilihat positif atau negatif relatif. Tergantung dari sudut pandang mana gitu. Dan detailnya sendiri tiap orang kan bisa berbeda. Jadi kita juga nggak bisa menilai gitu karena ini hanya gambaran umum aja gitu. Kondisinya kira-kira seperti itu gitu. Detailnya ini tiap orang ya itu tadi aku bilang bisa berbeda. Detailnya ya hanya kalian yang tahu. Kalaupun resonate ya. Dan kalau mau menilai itu harus melihat detail, nggak bisa dari yang umum ini gitu. Sangat general ya ini. Oke, tapi yang aku lihat di sini memang grup 1 itu sangat struggle untuk bisa memenuhi impian grup 1 dalam hal keuangan gitu ya. Dan di sini sebenarnya ada potensi seseorang gitu dalam percintaan yang ada dalam hidup grup 1 gitu. Entah orang ini sudah berhubungan dengan grup 1 atau akan berhubungan dengan grup 1 di tahun 2025. Entah karena ini general reading dan aku tidak menelusuri tidak menelusuri percintaan sampai dari ke belakang sampai ke depan kan. Di sini aku hanya membaca apa yang keluar soal karir atau keuangan gitu dan apa hubungannya. Hubungannya yang aku baca ya sampai situ gitu. Tidak aku dalami lagi karena kalau mau mendalami harus buka kartu lagi gitu. Dan untuk melihat background ke belakangnya ini hubungannya apa dengan percintaan ini dengan orang ini gitu. Terus ke depannya potensinya apa dengan orang ini. Nah, itu harus buka kartu lagi ya. Dan aku tidak fokus di situ saat ini pembacaannya kecuali mau personal reading ya. Ini hanya keuangan. Keuangan, keuangan. Nah, grup 1, aku melihat grup 1 ini memandang orang yang datang ini, entah udah datang atau akan datang atau ya sedang berjalan, entah ya. Tapi aku melihat grup 1 memandang orang ini, adalah orang yang bisa membantu grup 1 untuk memenuhi ekspektasi grup 1 terutama dalam hal finansial. Apakah orang ini bisa memberikan grup 1 peluang untuk bisa mengembangkan sayap? Who knows? Nggak tahu, kita nggak membaca lebih detail ke arah situ. Ya itu lebih baik personal reading. Atau apakah orang ini mungkin cukup bermateri untuk bisa menghujani grup 1 dengan materi? Bisa juga. Pokoknya ini ada hubungannya gitu loh. Jadi mungkin grup 1 juga punya ketertarikan dengan orang ini. Salah satunya adalah dalam hal peluang meningkatkan materi grup 1, finansial grup 1, keadaan finansial grup 1 gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Dan memang grup 1 ini punya pandangan ingin menikah sama orang ini, punya pandangan ingin apa ya, settle sama orang ini, punya pandangan ingin berkomitmen dan berakhir bersama orang ini gitu. Dan punya banyak impian ya, impian ya pokoknya punya banyak impian sih sebenarnya. Apa ya, segala cita-cita impian gitulah ya yang selama ini ada dalam benak grup 1. Nah, bersama orang ini grup 1 itu makin apa ya, menjadi-jadi. Menjadi-jadi dalam arti gini, makin apa ya, berharap gitu loh. Jadi mungkin grup 1 punya impian lah dulu ya. Nah, sama orang ini grup 1 makin bersemangat karena merasa orang ini bisa mengantarkan grup 1 menuju ke impian-impian tersebut gitu. Seperti itu. Tapi bisa juga ya, karena ini general reading, ini juga berkaitan dengan pilihan. Oke, gambaran lain yang terlihat di sini adalah adanya pilihan gitu. Ya, jadi di satu sisi mungkin melihat satu sosok ini kayaknya cukup
cukup bagus gitu loh prospeknya kalau sama orang itu gitu. Tapi ada pilihan lagi, entah grup 1 ini punya 2 pilihan atau grup 1 adalah salah satu pilihan orang tersebut gitu. Intinya di sini ada pilihan gitu ya. Benar-benar menimbang mana yang terbaik gitu. Bimbang sih, lumayan terasa ada kebimbangan di sini untuk menentukan salah satu di antara mereka gitu. Untuk ya menentukan siapa yang akan dinikahi gitu. Ada kebimbangan banget gitu ya. Mungkin lebih ke ya mungkin basically dua-duanya punya sisi positif ya. Tapi ya gitu deh. Itu maksudnya gimana ya? Oh yang satu sisi positifnya ini ya. Mungkin grup satu terlihat menarik gitu. Sorry. Ini bukan grup satu aja sih. Bisa juga orang tersebut yang punya 2 pilihan kan, salah satunya grup 1, bisa juga gitu. Karena ini bisa vice versa, tergantung yang menonton, oke? Mungkin gini, 2 pilihan itu mungkin gini, yang satu ya, ini bisa siapapun yang jadi pilihan ya, yang satu mungkin terlihat sangat menarik gitu loh, sebagai ya individu itu sangat menarik sekali, memikat gitu ya. Cuman orang ini sangat bersemangat gitu loh, jadi agak bikin ngeri gitu. Kemudian pilihan kedua ini mungkin kelihatan biasa-biasa aja tapi dari background bagus nih gitu. Dari background kayaknya juga, mmm, bisa dipercaya gitu loh, bisa diperhitungkan gitu. Mungkin kalau pilihan pertama terasa cukup beresiko, tapi kalau pilihan kedua kayaknya aman-aman aja. Terus ada pikiran, "Oke lah kayaknya sih kalau dianalisa kayaknya yang 2 ya, cuman entah kenapa hati ini juga inginnya ke 1 gitu. Jadi ada kebimbangan itu di sini. Entah siapa yang bimbang ya, apakah grup 1 atau orang yang akan terhubung dengan grup 1 atau sedang terhubung dengan grup 1 lah intinya gitu ya. Bisa seperti itu karena tiap orang bisa berbeda, ini general reading, oke? Ya di situ itu yang kulihat ya, jadi adanya pilihan. Nah, tapi kalau aku lihat di sini ada orang, nah orang ini entah grup 1, entah orang tersebut yang dealing atau berurusan dengan grup 1 ya. Tapi orang tersebut melihat karena ini adalah tipenya ya, ini udah tipenya sekali, apalagi dia punya banyak ekspektasi gitu yang dia pikir orang ini bisa membawa dia pada ekspektasi-ekspektasi itu gitu loh. Jadi ini udah tipenya banget gitu. Jadi orang tersebut ingin sekali bisa mendapatkan orang yang sudah menjadi tipenya itulah intinya ya. Jadi adanya ambisi itu di sini gitu. Jadi ada energi ambisius di sini ya untuk mendapatkan cinta itu, orang itu, dan itu memang dilihat bisa berpengaruh pada keadaan keuangan gitu ya. Nah, kemudian di sini aku melihat ada orang yang memang tadinya itu kehidupannya cukup sedih gitu ya, tetapi dia bisa berpotensi berubah 180 derajat hidupnya. Jadi dari sedih dan di bawah banget, memprihatinkan gitu lah ya. Nanti bisa dia hidupnya tuh di atas, atau mendapatkan kehidupan yang pernah dia inginkan gitu. Seperti itu, ada potensi itu di sini. Entah siapa yang seperti itu, karena di sini kan tidak hanya membaca grup 1, ya kan? Kemudian di sini aku melihat iya sih, benar ya. Intinya sih ada potensi untuk bisa mendapatkan keberuntungan lebih, ya. Berlipat-lipat, bukan hanya materi saja, gitu ya. Ada potensi bisa mencapai keuangan yang diinginkan, berlimpah gitu ya, sumber keuangan yang sangat aman, merasa secure, dan ya sesuai harapan banget lah gitu. Ada potensi bisa meraih itu. Cuman di sini di sini juga aku lihat sih tidak mudah ya untuk mendapatkan itu gitu. Jadi potensi ada di depan mata gitu, ada ya. Tetapi ini seperti jinak-jinak merpati gitu loh. Merpatinya sudah ada, wujudnya jelas di depan mata gitu. Tetapi jangan jumawa dulu karena
hal yang rasanya sudah dekat itu bisa tiba-tiba hilang jauh dan pergi gitu. Seperti itu, bisa seperti itu. Jadi harus hati-hati, down to earth aja, humble aja, jangan jumawa itu tadi aku udah bilang, ya pokoknya menahan hati dan ego agar, tidak apa ya, tidak mungkin tidak tanpa sadar sampai sombong gitulah ya. Kadang kan orang nggak sadar tahu-tahu sombong gitu. Kadang loh ya, kadang orang nggak sadar tahu-tahu, oh udah terlalu percaya diri gitu. Udah yakin banget akan mendapatkan. Tapi itu tadi hal yang rasanya udah tinggal selangkah lagi dapat, ya tahu sendiri namanya hidup, ada hal-hal yang kita itu nggak prediksi, nggak sangka itu terjadi dan memang nyatanya terjadi gitu ya, bisa bisa terjadi gitu. Hal yang udah di dekat, di depan mata, saat diraih dia terbang gitu, bisa seperti itu gitu. Itu sih makanya, rileks saja, tenang ya, perlu tenang ya. Tenang untuk tidak sombong, tenang untuk tidak terlalu menggebu-gebu sampai akhirnya, mmm, kehilangan momentum, kehilangan peluang, seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Jadi, ya potensi itu ada tentunya untuk, mmm, sukses banget gitu ya. Dengan jalan itu banyak. Kalau aku lihat di sini memang ada peran orang lain sih gitu ya. Tetapi, nggak segampang itu memang, ada tantangannya gitu. Tantangannya itu tadi aku bilang soal pilihan dan apa ya, aku sih melihat di situ keadaannya nggak mudah gitu loh mmm, untuk bisa meraih itu gitu. Gambarannya sih kira-kira seperti itu ya. Nggak mudah itu mungkin ya, orang kan hanya melihat dari luar, kelihatannya, ya gampang aja sih tinggal langsung membuat keputusan gitu. Tapi yang menjalani di dalam itu mungkin, ya yang lebih tahu pastinya ya, bahwa keadaannya mungkin tidak semudah itu untuk lanjut gitu misalkan. Jadi harus, berani mengambil resiko yang ada dan masih harus ada tantangan yang diupayakan itu juga ya. Jadi kayak gitu sih. Memang hal yang menggiurkan itu proses untuk mendapatkannya juga nggak semudah itu pasti ya, ada harga yang harus dibayar gitulah ya. Oke, good luck untuk kalian grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian dan aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Leo, kemudian Aquarius, Scorpio, ada Aries juga, ada Virgo kalau aku lihat ya. Ada Pisces, Scorpio, Taurus. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, ada Libra juga. Cancer juga ada gitu ya. Oke, grup 2 ya. Grup 2, kalau aku lihat di sini sih grup 2 itu sebelumnya atau mungkin sekarang, sebelumnya dan mungkin masih sampai sekarang gitu ya, itu mengalami keadaan yang cukup berat, terutama dalam hal keuangan juga. Ini bisa kompleks ya, nggak hanya keuangan, tapi, secara kehidupan umumnya itu menjalani masa-masa yang cukup sulit ya, agak lama gitu. Tantangannya besar gitu di masa sebelumnya, itu yang kulihat di sini gitu ya, untuk grup 2. Dan kalau kulihat di sini, memang masa sebelumnya itu penuh dengan kesedihan ya. Mungkin bisa masih tersisa sampai saat ini gitu ya. Intinya grup 2 ini yang aku lihat adalah grup orang yang suka nggak suka mereka harus berjuang. Ya semua orang berjuang sih, tetapi energi pejuangnya di sini kerasa tinggi gitu ya. Karena memang kehidupannya nggak mudah gitu kalau aku lihat di sini. Semua orang pasti berjuang, semua orang punya tantangan hidupnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih, grup 2 ini termasuk yang tantangan hidupnya itu di atas rata-rata gitu, tingkat kesulitannya gitu ya. Jadi warrior banget lah di sini ya. Oke, jadi ya segala rasa dalam hidup ini telah dicicipi oleh grup 2 itu ya yang tampak di sini.
Tapi santai grup 2 ya, tenang, relax ya. Karena aku melihat ini masa depan yang baik. Ini bukan bermaksud sugarcoating ya. Maksudnya kalau nggak ada di sini terus ngapain aku baca dan aku sebutkan gitu ya, hanya untuk menyenangkan. Enggak, apa yang tampak di sini ya itulah yang aku sebutkan, bukan apa yang tidak tampak terus dibuat-buat untuk menyenangkan, enggak sih. Dan ya walaupun ini baru pembacaan ya, alias ya membaca potensi gitu ya. Ini hanya membaca potensi, tetapi kalau memang bagus ya bisa diaminkan, bisa ya berdoa aja bahwa itu memang bisa terwujud gitu kan. Ini sih di kartu ini yang aku lihat, dulu kalian itu gambarannya memang sedih ya. Masanya masa-masa sulit itu sudah kalian arungi cukup lama gitu ya. Jadi kalau melihat kalian itu di depannya senyum, tapi kalau orang bisa melihat layer di belakang kalian itu gambarannya pedih gitu loh ya. Itu kalau orang bisa melihat layer di belakangnya loh ya. Tapi kalau orang hanya melihat permukaannya ya melihat kalian ya senyum biasa, ya bukan santai ya, tapi ya senyum biasa normatif gitulah gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi energi sedihnya cukup kuat ini ya. Tapi di sini aku melihat masa depan yang bagus dalam hal finansial. Artinya kalian itu punya potensi menjadi orang yang cukup beruang gitu loh. Cukup sukses, cukup berlimpah keuangannya gitu ya. Cukup berada di singgasana di mana kalian nggak usah mikir soal kekurangan keuangan gitu. Jadi gampang aja gitu loh. Karena ya uang sudah ada di sekitar kalian gitu. Bukan masalah buat kalian lagi gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini kalian punya potensi untuk berada di level itu ya. Level cukup sukses secara materi atau keuangan. Entah dengan jalan apa tapi di depan itu ada rezeki besar, rezeki besar ya. Ada materi besar, material abundance ya, yang sepertinya sudah disiapkan untuk kalian gitu. Kalaupun kalian belum merasakan secara utuh saat ini, ya coming soon gitu. Amin aja kalau memang kalian mau ya. Ya didoakan aja semoga itu terrealisasikan gitu. Tapi sementara yang kulihat di sini kira-kira begitu ya. Artinya ada yang disiapkan ya soal materi itu tadi, material abundance gitu ya. Dan di sini kalian itu digambarkan di sini sebagai sosok yang meskipun kaya, meskipun banyak uang, meskipun sukses, meskipun sudah di atas, tapi kalian nggak sombong karena kalian pernah merasakan sulitnya kehidupan. Jadi kayak nggak perlu berusaha untuk tidak sombong pun ya memang itu sudah mengalir dalam diri kalian, di aliran darah kalian gitu loh. Kalian tidak pernah lupa pada apapun yang kalian lalui dan kalian sangat berempati sekali sama orang-orang yang kesulitan gitu. Jadi di sini kalau aku lihat apa ya, justru kalau kalian punya banyak uang, kalian cukup welas asih gitu loh, karena kalian juga pada dasarnya welas asih. Kedua, kalian punya kekuatan lebih. Kalau kalian punya kekuatan lebih, kalian ini memang cenderung membantu gitu, cenderung memberi gitu. Itu yang kulihat di sini, ya. Kemudian di sini aku melihat memang ini gambaran kehidupan yang cukup berubah gitu. Jadi kalian tadinya merasa berjuang sendiri, sangat struggle lah ya dalam hidup ini gitu ya. Tapi aku melihat ada bantuan jelas dari semesta, entah melalui orang atau kemungkinan orang gitu ya. Dan ini bisa menjadi partner kalian gitu. Kalian bisa ya menjalin kerjasama dengan orang ini. Kalian bisa ya itu tadi menjalin partnership ya dengan orang tersebut gitu. Di sini aku melihat ada kolaborasi dan kerjasama sih, dan itu membawa kebahagiaan untuk kalian. Masa depan yang lebih terang benderang untuk kalian gitu. Kalian benar-benar bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan itu. Dan banyak perayaan ya, banyak blessing di sini kalau aku lihat ya untuk kalian gitu. Kalau kalian belum menikah ya, kalau belum menikah, bisa jadi pernikahan yang akan datang ya, entah kapan ini ya, itu bisa menjadi blessing yang lebih besar lagi buat kalian gitu. Jadi
keadaan hidup kalian ke depannya itu relatif sebenarnya meningkat. Kalau kalian sudah berada di posisi ini ya, akan terus meningkat dan bertahan lah intinya gitu kalau aku lihat ya. Gitu. Jadi ya itu gambaran yang aku lihat di sini. Kalian orang yang pekerja keras, kalian apa ya? Ya itu sih, kalian orang yang makmur sih kalau aku lihat ke depannya. Gitu. Dan aku melihatnya gini, kalau kalian punya power lebih ya dalam entah materi atau posisi ya, kalian itu benar-benar bisa berdampak apa ya? Sorry, aku ulang. Bisa memberikan dampak besar juga buat sekitar kalian. Jadi kalian punya dampak besar buat orang-orang lain yang kalian bantu, yang berelasi dengan kalian gitu. Jadi lumayan ya, maksudnya ada orang yang punya power, belum tentu mereka menggunakan powernya untuk benar-benar membantu orang atau tidak, kurang imbang lah antara power yang mereka miliki dengan effort yang mereka berikan untuk membantu gitu. Misalkan mereka punya power 10, ya mungkin mereka membantu 5 gitu. Nah, aku melihat di sini kalian bisa sangat membantu loh gitu. Kalian punya peran yang terasa banget untuk hidup orang lain, bisa jadi kayak gitu. Kalian makin ke atas ya memang makin spiritual sih kalau aku lihat di sini. Jadi bukan terjebak pada apa ya? Pada silaunya materi gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Ya, jadi soal keuangan kalau menurut aku sih menurut aku gini, khawatir nggak khawatir itu nggak ada gunanya sih memang ya. Maksudnya gini, kalau aku baca di sini, ini terserah percaya atau enggak. Lagi pula ini juga pembacaan, belum tentu juga akan resonate dan ini kan membaca potensi ya pembacaan itu. Bukan menentukan takdir kalian, tapi membaca potensi. Ingat potensi. Kalau potensi itu ya dalam ya berapa persen potensinya gitu. Tapi di sini terlihat potensinya besar gitu. Namanya potensi ya, jadi bukan sesuatu yang pasti gitu. Biar kecil itu adalah potensi. Besar kecil itu tetap ada potensinya gitu loh, ya kan? Nah, di sini kalau aku lihat, entah kalaupun kalian saat ini merasa sulit ya dalam hal keuangan, agak mikir, resah gitu. Tapi kalau aku lihat ke depannya itu kalian berlimpah banget sih. Ini aku tekankan lagi karena saat aku melihat kartu yang lain itu dijelaskan lagi, dijelaskan lagi. Jadi kayak kartu yang lain tuh menjelaskan itu berkali-kali dengan level yang berbeda aja gitu. Kaya banget, kaya, makmur gitu. Pokoknya ya kira-kira seputar-seputar itu sih gitu. Ya itu yang aku baca di sini ya. Ya kalau aku ulang ya karena aku coba baca kartu yang lain, mencari informasi, yang keluar ya seperti itu lagi. Jadi mungkin harus aku tekankan sih ya bahwa memang dalam hal keuangan kalian ya grup 2 ya, itu kedepannya bagus sekali gitu, lancar gitu ya. Jadi kalaupun saat ini merasa sulit, ya udah dijalani dan berusaha. Ya namanya kita ya, walaupun udah dibaca, oh kamu nih kedepannya bakalan jadi orang kaya nih. Tapi kan bukan berarti kita saat ini nggak berusaha ya. Ya kita tentu berusaha sebisa kita gitu ya kan. Terus ya kalau terasa keadaannya sulit ya tentu kita selalu cari jalan ya. Selalu cari jalan keluar, berusaha, bekerja gitulah intinya. Namanya juga hidup dan berusaha gitulah ya. Namanya juga hidup dan usaha gitu. Terlepas apapun apa ya, pembacaan ya, maksudnya apapun penerawangan, walaupun di Terawang bakalan kaya raya gitu kan, kayak gitu sih. Tetap aja saat ini juga tetap harus bekerja gitu. Karena ya kalian bisa mencapai itu di saat itu pasti hasil dari kalian berusaha mencari jalan di saat ini. Hasil dari proses kalian saat ini. Sampai akhirnya nanti kalian akan menemukan jalannya gitu. Ya, jadi jangan berhenti untuk terus mencari jalan yang benar, baik ya gitu. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi berusaha tetapi nggak usah terlalu khawatir gitu. Nggak usah terlalu khawatir karena nggak ada gunanya juga khawatir gitu.
khawatir tidak mendatangkan uang. Kalau terpecut untuk usaha, yang khawatir nggak khawatir memang tetap akan berusaha gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gitu kan. Seperti itu ya. Hanya ya mungkin semoga pembacaan ini bisa membantu kalian yang overthinking gitu sih. Oke, tadi aku udah bilang ada energi Scorpio ya di sini. Nah, di sini aku melihat ya transformasi besar-besaran dalam hidup kalian ya. Jadi ini tuh kayak hal yang menyakitkan, sorry. Ya kalian mungkin sempat melalui hal yang menyakitkan itulah ya. Aku melihat ada transformasi besar lah intinya. Jadi soal transformasi ini adalah sesuatu yang gak enak atau sesuatu yang lama dihapus dan diruntuhkan dengan cara yang gak enak, tapi nanti akan digantikan dengan hal yang bagus gitu. Kayak gitu sih. Mungkin gini, apa ya enaknya? Penggambarannya gimana ya enaknya? Ya maksudnya gini, ini kayak blessing in disguise jelas ya. Jadi mungkin kalian sempat gimana ya? Sebentar, aku sedang berusaha mencari gambaran yang oke gitulah untuk menerangkan ini. Ya udah gini aja. Jadi kalian melalui hal yang gak enak ya. Hal yang gak enak ya, proses penghancuran itu memang bagian dari transformasi gitu. Untuk mengubah situasi lama menjadi situasi baru yang gak kalah ciamiknya gitu. Tapi memang dengan proses yang sifatnya destruktif ya, sifatnya kayak menghancurkan gitu. Tapi memang memang menghancurkan, tapi untuk ditumbuhkan lagi gitu. Mungkin kayak gini, Gunung Merapi. Kok Gunung Merapi? Ya itu nama salah satu gunung ya. Tapi bukan hanya Merapi aja deh. Gunung berapi lah ya. Ya, jadi sebelumnya ya hidup berjalan gitu ya. Terus ada erupsi, ya kan? Semua dihabiskan, luluh lantah gitu. Tapi justru ya ini bukan bermaksud berharap bencana ya, tapi ya balik lagi, di balik hal yang terjadi kita hanya berusaha mencari sisi baiknya gitu kan. Kayak gitu kan. Seperti itulah ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya kayak gunung berapi itu, ketika sudah meluluhlantahkan area di sekitarnya, beberapa lama kemudian nanti area itu akan makin subur, tumbuh lagi subur. Gemar limpah lo jinawi gitulah ya. Jadi ya kayak gitu. Memang ya itu kayak bagian dari transformasi sih ya. Ada persamaan juga sih ya. Persamaannya fase destruktifnya itu loh. Fase yang kelihatannya menghancurkan, meluluhlantahkan gitu. Tapi selanjutnya akan ada kehidupan lagi di situ yang tumbuh subur kayak gitu. Itu sih persamaannya kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu yang aku baca di sini ya. Jadi ini untuk melahirkan kalian ke versi ya tetap diri kalian tapi versi yang jauh lebih baik gitu. Kemudian ini juga bisa gambaran dari hubungan karena aku melihatnya di sini juga ada kaitannya dengan hubungan kalian dengan seseorang. Ya. Balik lagi, ini general reading, tidak semua yang terbaca di sini harus cocok sama kalian ya. Gambaran yang ada kaitannya dengan seseorang dalam percintaan kalau aku lihat di sini proses transformasi itu gini. Mungkin hubungan sebelumnya itu nggak bagus sama orang ini. Ya. Kemudian ada momen kalian bisa kembali bersama dan segala hal yang nggak bagus yang pernah terjadi itu bisa tersembuhkan dan diganti dengan blessing gitu ya gitu deh ya. Jadi kayak ini ya kayak hubungan gitu ya, dulu pernah sangat menyakitkan sekali, males banget ya, cuman nanti ada proses transformasi ya. Jadi mungkin kalian sempat tidak bersama tapi masing-masing orang itu berproses gitu loh. Ya, itu proses transformasi di situ. Kemudian saat semesta mempertemukan kalian sudah berada di level yang berbeda kan karena sudah berproses tadi. Itu yang aku lihat di sini ada proses transformasi hubungan gitu. Jadi yang tadinya rasanya itu
nggak tertolong dan males banget dan ditinggalkan dan dibuang, tiba-tiba ketika bertemu lagi seperti ada harapan untuk hubungan itulah, dengan masing-masing orang sudah berproses gitu dengan versi yang lebih baik lah gitu. Kayak yang aku lihat di sini. Oke, good luck untuk kalian grup 2, semoga diberikan yang terbaik ya. Itu aja dari aku. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah grup pilihan kalian, kartu pilihan kalian ya grup 3. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, grup 3 langsung saja. Di sini ada Pisces, Pisces, Aquarius, kemudian ada Gemini, ada Aries, ada Leo, Pisces tadi udah aku sebut ya, Pisces. Kemudian ada Libra, ya aku pikir udah cukup itu yang bisa aku sebutkan di sini ya. Untuk energi yang terlihat di sini untuk grup 3. Baik, grup 3, kalau aku lihat sih ya ini jelas ada pembacaan soal cinta juga walaupun nggak diniatkan ya. Jadi tetap sih saat shuffle, saat kocok kartu, memilih kartu, sebenarnya kan tidak dipilih, mengambil kartu itu kan sebenarnya ya dipilih tapi sebelum dilihat gitu kan dipilihnya. Jadi nggak diniatkan yang keluar itu harus apa gitu. Tapi kalau yang niat dibacakan adalah tentang karir, kemudian yang keluar tentang cinta, ya mau nggak mau tetap dibacakan ya kan. Karena itu yang muncul, mungkin itu pesan yang memang harus keluar gitu kali ya. Oke, kita langsung saja grup 3. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian orangnya cukup ambisius ya. Kalian punya apa ya? Angan-angan gitu lah. Angan-angan lah ya soal keuangan, materi. Kalian punya angan apa ya? Merasakan hidup yang penuh dengan harmoni, penuh dengan harmoni, apa ya bahasanya? Ya antara kalian sama uang itu, menjadi satu kesatuan, terus apa ya, hidup dalam harmonisasi gitu deh, kira-kira gitu. Angan-angan yang berusaha aku baca di sini gitu ya. Intinya kalian ya sebenarnya orang yang cukup ambisius gitu loh, ya. Orang yang juga suka berangan-angan gitu. Kalian orang yang cukup tough, bisa jadi kalian orangnya, cukup keras sama apa yang menjadi keinginan kalian, ya. Keras pada prinsip mungkin ya, atau pandangan kalian gitu. Ya apa yang menjadi keinginan kalian, itulah yang berusaha kalian capai. Maksudnya, ada orang yang memang ya oke dia ingin, tapi dia mungkin nggak seingin itu, karena kalau seingin itu dia akan berusaha kan. Nah, mungkin kalian itu memang seingin itu, akhirnya kalian terpanggil untuk berusaha banget. Jadi ada gambaran ambisius juga sebenarnya di sini gitu ya. Cuman ada pandangan lain nih, pembacaan lain dalam hal cinta, itu yang kulihat di sini. Ya, jadi mungkin gini, ada orang yang suka sama kalian, cuman hubungannya nggak berhasil gitu. Atau belum memenuhi ekspektasi kalian gitu. Tapi orang ini seneng gitu loh sama kalian, berharap kalian itu bisa memberikan mereka kesempatan. Tapi mungkin mereka merasa kalian itu nggak melihat mereka gitu. Mungkin mereka merasa kalian itu kalian itu tidak melihat mereka karena mereka itu terlalu kecil gitu. Jadi kayak nggak kelihatan aja gitu. Lebih ke agak invisible gitu bisa jadi. Itu kecil di sini bukan berarti ukuran badannya kecil ya, tapi mungkin apa ya? Soal tipe gitu. Ya mungkin gini. Mungkin mereka orang yang biasa-biasa aja. Mereka merasanya orang yang biasa-biasa saja. Itulah kenapa kalian nggak melihat mereka gitu. Maksudnya kecil itu seperti itu gitu. Padahal mereka ngarep banget dan memohon banget kalian itu melihat. Cuman aku melihat gambaran di sini, kalian itu punya fokus yang lain, ya itu mungkin impian kalian gitu. Jadi mereka itu hanya mau ngagumi aja tapi kayak nggak bisa meraih kalian gitu. Mereka nggak sempat melihat kalian karena salah, kebalik.
kebalik. Maklum habis baca dua grup sebelumnya kan agak panjang juga ya. Aku ulang ya. Jadi mungkin karena kalian itu fokus ya, karena grup 3 ini fokus sama impiannya atau fokus sama hal lain gitulah ya. Sehingga grup 3 ini tidak melihat mereka. Mereka yang mengagumi grup 3 gitu. Mereka sih kalau aku melihat dari sudut pandang mereka melihatnya, aduh grup 3 lo ngeliatin yang lain melulu gitu. Lo fokus sama hal lain melulu gitu sampai lo tuh nggak menyadari bahwa ada gua di sini gitu. Ya memang di sini mungkin mereka sempat ditolak, merasa ditolak itu bisa jadi. Dan mereka sebelumnya merasa kayak, oh mungkin gua nggak pantas untuk grup 3 gitu. Jadi kayak ada energi merasa ditolak di sini. Entah grup 3 benar-benar menolak mereka atau bagaimana, tapi ada energi merasa ditolak. Karena mungkin aja grup 3 merasanya gini, gimana gua mau nolak, gua enggak yang Anda maksud aja aku nggak ngerti apa gitu. Mungkin gitu kali ya. Nggak ngerti sebenarnya nolak siapa gitu. Aku nggak ngerti yang kamu maksud. Mungkin sebagian grup 3 bisa berbicara begitu gitu. Nah, mungkin bisa aku jelaskan ya. Bisa jadi dari pihak mereka karena tidak merasa dilihat grup 3, mungkin merasa terabaikan, akhirnya mereka merasa, oh energinya ditolak gitu. Secara energi mereka merasa ditolak, mereka merasa tidak pantas gitu. Mereka merasa secara energi aja mereka sudah kayak tertolak gitu loh oleh energi grup 3 gitu. Ada rasa sakit hati, sedih gitu karena mereka memang kayaknya sih cinta dan berharap sama grup 3 gitu. Tapi ya kayaknya tuh mereka sudah tereliminasi. Mereka merasanya begitu ya. Entah detailnya kalian yang mengalami, tentu tiap orang bisa berbeda gitu ya. Entah detailnya bagaimana kan kalian yang mengalami. Tiap orang yang menonton ini pasti detailnya bisa berbeda gitu ya. Tapi di sini aku melihat orang ini kayaknya tidak menyerah gitu. Ya walaupun rasanya di awal itu kayak nggak bisa menjangkau gitu ya, tapi mereka nggak menyerah. Memang butuh waktu yang panjang, proses yang panjang gitu. Untuk membuat grup 3 melihat mereka lalu jatuh cinta pada mereka gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan gini, mungkin dalam perjalanan grup 3 berusaha mencapai karir atau impian grup 3 atau keuangan yang grup 3 inginkan gitu ya. Kayaknya kan di sini ada angan-angan tentang itu gitu. Di tengah proses mengusahakan itu, di tengah fokus melihat itu, gitulah ya. Mungkin saja prosesnya ini belum sesuai dengan harapan grup 3. Bisa saja gimana ya, grup 3 pandangannya bisa panjang ke depan, tetapi proses yang sedang dijalani grup 3 ini bisa stuck gitu loh, bisa buntu gitu, bisa, ya adalah dinamika yang menggambarkan tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu. Untuk menuju pada, harapannya grup 3, angan-angannya grup 3 atau impiannya grup 3 gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah momen itu, aku melihat orang ini datang gitu. Dan ya mungkin dalam prosesnya akhirnya kalian bisa saja berpotensi menjalin hubungan di sini kalau aku lihat. Gambarannya begitu ya. Entah ini ada hubungannya atau tidak sebenarnya sama karir atau keuangan atau finansial kalian gitu. Mungkin saja ada gitu. Tapi itu yang tampak di sini dan itulah yang aku baca karena kita kan hanya fokus niat untuk membaca apa itu akan kita sebut gitu. Kita fokuskan di pikiran kita mau membaca apa. Tapi apa yang keluar itu nggak bisa kita paksakan. Gambaran yang kita dapat itu tidak bisa dipaksakan. Apa yang memang kita dapat, ya udah, itu ialah yang kita sampaikan. Nggak bisa tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa benar-benar diatur sih. Kita hanya mengatur fokus pada apa yang ingin kita baca. Selanjutnya pesan yang keluar ya tetap akan kita baca walaupun itu kayaknya berbeda dari apa yang niat kita bacakan di awal gitu kan. Nah, di sini aku melihatnya akhirnya cinta kalian bisa bersemi juga sih ya. Jadi kalau sebelumnya
terkesan kayak tidak saling bertepuk. Nah, di sini kalau aku lihat pada akhirnya ini bisa sama-sama saling mencintai gitu ya. Gitu sih. Itu ya. Jadi mungkin saja grup 3 ada hubungannya antara keuangan kalian dengan hadirnya orang lama ini yang kalian tidak duga gitu. Ada kaitannya dengan cinta yang tumbuh di sini ya. Itu yang kulihat. Gitu sih ya. Jadi coba ya aku cek lagi. Iya sih, itu yang kulihat di sini ya. Mungkin saja nanti akhirnya kalian sama orang ini bisa bekerja sama gitu dalam hal keuangan gitu kan. Kalau memang akhirnya bersama ya pastinya akan bekerja sama dalam hal keuangan kan gitu. Jadi itu yang kulihat ya grup 3 soal keuangan tidak buruk, cuman memang perlu proses lah pastinya gitu. Cuman aku lihat sih kalian cukup bersemangat. Ada masanya kalian merasa buntu gitu. Ya, kemudian stuck agak lama lalu memulai sesuatu yang baru. Dan yang aku lihat di sini kalian juga menemukan cinta gitu. Cinta dari orang yang bisa jadi sudah lama mengagumi kalian. Tapi ini juga bisa vice versa ya. Karena bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang mereka. Oke? Yang terhubung dengan kalian di sini. Itu yang aku lihat di sini ya grup 3 ya. Oke, grup 3 tambahannya ya. Yang aku lihat di sini orang ini saat bertemu kembali dengan kalian, mendekati kalian gitu ya, mereka memang sudah berubah. Dan di saat itu mungkin mereka di momen tersebut ya, di waktu tersebut, sepertinya mereka sudah memenuhi ekspektasi kalian atau sudah cukuplah untuk memenuhi kriteria kalian gitu ya. Cukup untuk membuat kalian itu melihat mereka gitu, bisa jadi kayak gitu sih. Karena aku melihatnya di sini ada perubahan dari mereka juga gitu. Sebelum akhirnya kalian kembali bertemu dan berpotensi akhirnya bersama gitu ya. Oke, itu energi tambahan, pembacaan tambahan yang aku lihat di sini untuk grup 3. Jadi good luck untuk kalian grup 3. Semoga diberikan yang terbaik. Oke, bye grup 3.